Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dalam keadaan iman dan Islam ya. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang PPKN yang berkaitan tentang apa? Ya, kira-kira dari gambar tersebut kalian apa ya? Itu pemuka agama ya, perkumpulan dari pemuka agama. Ya, apa yang akan kita pelajari? Ya, keberagaman di Indonesia ya. Keberagaman di Indonesia itu ada banyak ya. Sudah kalian pelajari tentunya ada budaya, ada adat istiadat, ada pakaian adat, lagu daerah dan lain sebagainya. Ya, kalau di sini hari ini kita akan mencoba membahas tentang keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia tentang agama ya. Sekarang di Indonesia itu ada berapa agama? Nah, yang kalian tahu? Ya, ada 6 agama ya. Yaitu pertama adalah Islam, Katolik atau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, itu adalah 6 agama yang diakui menurut perundang-undangan di Indonesia. Ya, ada 6 ya, berarti yang harus kalian hafalkan ya. Harus hafal Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, selanjutnya kita belajar apa? Kitab suci agama di Indonesia. Nah, kalau kalian sudah mengenal agama-agamanya, sekarang kita akan coba mengenal kitab sucinya ya. Kitab sucinya. Ya, yang pertama Islam. Apa? Kitab suci agama Islam. Ada yang tahu? Ya, pinter. Kalian pasti tahu ya, karena agama kita Islam semua. Ya, oke. Ya, Al-Quran. Ya, kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Selanjutnya, agama Katolik atau Kristen. Katolik dan Kristen itu apa? Ada yang tahu juga? Ya, bagus. Yaitu Alkitab atau Injil. Oke, selanjutnya agama Hindu. Nah, agama Hindu. Kitab sucinya apa, anak-anakku? Ya, bagus. Weda atau Veda. Oke. Selanjutnya adalah ini kitab suci Tripitaka. Nah, ini kitab suci Tripitaka. Ini kitab suci agama apa? Siapa yang tahu? Nah, ini Tripitaka. Ini kitab suci. Ada yang tahu? Ya, ada tulisannya di situ ya. Kitab suci agama Buddha. Ya, selanjutnya. Nah, ini Sisu Wujing. Apa itu Sisu Wujing? Ya, Sisu Wujing itu ini agama apa ya? Ya benar, agama Konghucu. Ya. Oke, itu tadi untuk mengenal atau mengenal dari nama-nama kitab suci agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama ya, dan kitab sucinya. Sekarang yang kita pelajari adalah tempat ibadah. Ya, tempat ibadah. Nah, tempat ibadah apa? Tempat ibadah agama ya, tentunya tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Apa toh tempat ibadahnya? Nah, kalian harus tahu juga. Ya. Sekarang mulai dari Islam. Nah, ada yang tahu apa tempat ibadah agama Islam? Iya, bagus sekali. Masjid, bisa masjid, musola, langgar, itu ya tempat ibadahnya.
Oke, selanjutnya adalah Katolik dan Kristen. Apa tempat ibadahnya? Ya, bagus. Gereja. Ya, gereja adalah tempat ibadah umat Katolik dan Kristen. Kemudian selanjutnya adalah agama Hindu. Apa? Nah, ini kalau di Bali itu banyak sekali ya. Makanya di Bali itu sering disebut juga pulau apa itu ya, Pulau Seribu apa. Nah, itu namanya ya pura. Ya, tempat peribadatan agama Hindu adalah pura. Kemudian selanjutnya adalah ya ini gambar apa ini? Oh ya, di situ ada tulisan vihara. Apa ya itu ya vihara itu? Nah, kalau di sini vihara ya benar, vihara adalah tempat peribadatan agama Buddha. Oke, selanjutnya adalah kelenteng. Nah, kelenteng ini seperti apa toh? Nah, hampir seperti vihara ya. Ya, hampir sama. Kelenteng. Untuk agama apa? Agama Konghucu. Oke. Itu tadi kita telah mempelajari satu pertama adalah agama yang ada di Indonesia ada 6. Yang kedua tadi belajar tentang mengenal kitab sucinya, dan yang ketiga adalah mengenal tempat peribadatannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau mengenal hari raya umat beragama tadi ya. Ya, hari raya agama-agama di Indonesia. Nah, ini banyak sekali ya. Ya, hari raya yang pertama adalah Islam. Nah, Islam itu apa saja yang kalian ketahui? Kalian tentunya sudah paham semua ya. Yang pertama Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu apa toh? Ya, Idul Fitri adalah hari rayanya umat Islam untuk memperingati apa? Yaitu memperingati artinya kembali ke fitrah atau kembali ke suci setelah kita 30 hari atau 1 bulan berpuasa, terus kemudian malam hari raya membayar zakat fitrah, dan akhirnya di pagi harinya akan mendapat suatu kemenangan. Artinya apa? Kemenangan apa? Kemenangan untuk dalam mengendalikan hawa nafsu selama di bulan Ramadan. Tuh, oke. Terus yang kedua itu adalah hari raya Idul Adha, yaitu apa? Ya, hari raya Idul Adha itu bertujuan apa? Bertujuan untuk menghilangkan sifat kehewanan yang ada pada diri kita ya. Makanya dipotong hewan tersebut ya. Sifat kehewanan itu apa saja? Ya, pertama adalah keserakahan ya. Apa-apa dia ambil, apa-apa dimakan. Nah, itu merupakan sifat kehewanan. Sombong, terus tidak tahu terima kasih, itu juga merupakan sifat kehewanan. Maka dari itu dilambangkan dengan memotong binatang kurban. Ya, selain itu apa saja? Ya, ada masih banyak lagi ya. Maulid Nabi itu apa toh? Yaitu peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Termasuk hari Jumat itu juga hari raya umat Islam. Ya, oke. Umat Islam sudah hari rayanya. Sekarang kita akan yang kedua adalah umat Katolik dan Kristen ya. Umat Katolik Kristen pasti kalian udah pernah ya. Merry Christmas itu ya. Apa toh? Nah, Merry Christmas itu hari raya Natal. Apa itu hari raya Natal? Yaitu hari yang diperingati untuk memperingati kelahirannya Yesus Kristus ya. Memperingati kelahiran Yesus Kristus. Terus yang kedua adalah Kamis Putih ya. Kamis Putih itu ya. Untuk apa Kamis Putih? Ya, digunakan untuk
membersihkan ya, membersihkan diri gitu ya. Terus kemudian ada lagi, masih banyak lagi ya, ada Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih, ya itu juga merupakan beberapa dari hari raya umat Katolik dan Kristen. Ya, selanjutnya untuk umat Hindu ya, untuk umat beragama Hindu, ada yang tahu apa saja yang merupakan hari rayanya? Ya, oke. Di sini sudah terpampang gambarnya ya. Nah, yang pertama adalah hari raya Nyepi, hari raya Galungan ya. Untuk Hindu, hari raya Nyepi itu biasa memperingati hari tahun baru Saka. Terus memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mensucikan diri itu ya. Nah, itu ada hari Nyepi, hari raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Dipali, Saraswati, Siwaratri, Pager Wesi, Taipusam, Tawur Kesongo, dan Ngembak Geni. Nah, itu banyak sekali ya hari raya umat Hindu. Kemudian adalah yang selanjutnya, hari raya umat beragama apa ini? Ya, ini ada hari raya Waisak, ada hari raya Asodo Pujo. Ya, apa kira-kira? Ya, hari raya Waisak itu memperingati wafatnya Buddha Gautama. Berarti itu beragama apa? Nah, agama Buddha ya. Selain hari raya Waisak dan Asodo, ada lagi yaitu Maga Puja, Katina, dan Ulambana. Itu ya untuk hari raya umat Buddha. Selanjutnya hari raya yang terakhir adalah ini. Nah, ini kalian pasti tahu. Gong Si Facai. Di televisi kalau pada perayaan itu ada banyak sekali barongsai ya. Terus cap gomeh, terus hari raya Pehcun dan lain-lain sebagainya. Nah, ada Imlek. Nah, apa Gongsi Facai itu ya? Gongsi Facai artinya selamat tahun baru. Ya, ini Imlek itu adalah untuk memperingati tahun baru Cina ya. Ada Gongsi Facai, ada Imlek, ada Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng, Pehcun, dan lain sebagainya. Ini umat beragama apa anak-anakku? Ada yang tahu? Ya, bagus. Umat beragama hari raya umat agama Konghucu. Ya, itu ya anak-anakku. Untuk pembelajaran kali ini. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya tentang PPKN. Tentang apa? Keberagaman di Indonesia, yaitu tentang agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Agama apa saja? Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu. Selain mempelajari nama-nama agama, kita juga mempelajari apa lagi tadi? Selain agama? Ya, kitab sucinya, terus tempat ibadahnya, dan juga hari raya. Ya, hari rayanya juga hari raya untuk apa? Memperingati apa? Nah, itu kalian juga harus tahu ya. Ya, kalian juga harus tahu dan paham. Terus dengan adanya keberagaman di Indonesia seperti ini, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memusuhi? Apakah kita harus bagaimana? Nah, kalian harus tahu ya. Di sini dengan adanya keberagaman, kita yang pertama adalah yang wajib kita lakukan adalah 1, mensyukuri.
Ya, karena apa? Karena dengan adanya keberagaman kita akan bisa saling menghormati, toleransi, gitu ya. Nah, terus kedua, mensyukuri adanya keberagaman beragama. Terus yang kedua, itu apa? Ya, kita harus bisa saling toleransi, menghormati. Artinya toleransi dan menghormati di sini apa? Artinya di sini kita cukup membiarkan saja umat beragama itu melakukan ibadahnya. Ya, tapi jangan kita ikut-ikutan memperingati hari agamanya. Cukup membiarkan saja. Silahkan kalian mempersilahkan dan tidak mengganggu. Itu yang namanya toleransi beragama. Jadi misalnya ada tetangga kita yang beragama lain, ya kita cukup membiarkan saja. Oh silahkan kalian memperingati hari raya kalian. Silahkan kalian beribadah kalian. Tapi kita cukup seperti itu. Kita tidak perlu untuk ikut-ikutan memperingatinya. Ya karena kalau dalam agama kita sudah mempunyai batasan tersendiri, ya batasan sendiri-sendiri. Jadi kita silahkan memperingati, oh ya monggo silahkan gitu aja. Ya itu sikap kita terhadap keberagaman di Indonesia. Ya, pertama adalah mensyukuri, yang kedua saling menghormati, toleransi antar umat beragama. Ketiga tidak perlu bermusuhan, ya. Karena dia beragama beda terus kita harus bermusuhan. Oh tidak perlu seperti itu. Ya itu saja. Semoga untuk pembelajaran kali ini dapat ada manfaatnya. Tetap semangat belajar di rumah. Apabila masih kurang untuk pembelajarannya masih bisa diputar terus sampai kalian memang benar-benar paham. Apabila memang belum paham bisa ditanyakan atau dicari sumber lain. Silahkan. Terima kasih. Akhirnya Pak Udin tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.